Pada kali ini kita akan membahas pasien saya, orang tua, seorang ayah yang hendak meruqyahkan anaknya, katanya sangat nakal. Setelah saya teliti lebih dalam, malah saya menyarankan agar yang diruqyah bukanlah anaknya, tetapi sang bapak, sang ayah dari anak ini yang harus diruqyah menurut saya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti di channel Muhsin Lahaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih yang terus support channel Muhsin Lahaji. Terima kasih yang sudah subscribe, like, comment, share, sehingga dengan demikian sahabat dapat mengikuti inspirasi-inspirasi positif di channel ini. Sahabat, dengan subscribe, dengan mensupport channel ini berarti Anda turut mendukung dakwah, karena sesungguhnya di channel Muhsin Lahaji kita akan membantu memurnikan akidah masyarakat yang terkadang salah, baik itu dalam pengobatan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegaiban. Nah sahabat, di Masjid Taqwa Nagari Talawi, tempat di mana Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi, kami juga membantu anak-anak muda untuk belajar agama, juga menampung anak-anak untuk berkegiatan tahfiz secara gratis. Alhamdulillah ada sekitar 100 pemuda dan anak-anak yang ikut dalam kegiatan dakwah di Masjid Taqwa Nagari Talawi. Jika Anda ingin membantu pembiayaan kegiatan ini, silakan serahkan dana ke Masjid Taqwa Nagari Talawi atau langsung kepada saya sendiri. Terima kasih kepada sahabat yang telah membantu kegiatan dakwah di Masjid Taqwa selama ini, dan kepada sahabat yang mungkin masih belum bisa membantu kegiatan ini dengan berupa dana, silakan juga bantu dengan cara subscribe channel ini. Sahabat semua, pasien saya pada kali ini adalah seorang ayah yang mengantar anaknya ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi untuk diruqyahkan. Sahabat, kata si ayah ini, anaknya adalah seorang yang sangat nakal. Beliau sangat susah diajar, seringkali membuat orang tuanya emosi, seringkali membuat ibunya menangis, dan walaupun seringkali dipukuli oleh ayahnya, si anak ini tetap tidak berubah. Nah sahabat, apa yang terjadi dengan anak ini sehingga ia begitu nakal? Inilah yang jadi diskusi selanjutnya yang cukup panjang antara saya dengan si ayah dari anak ini. Sahabat, tentu saja sebagaimana pepatah menyampaikan bahwa buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Tentu saja alasan-alasan si ayah yang mengatakan bahwa anaknya inilah penyebab segala permasalahan di rumah tangga, membuat ayahnya sering emosi karena perangai-perangainya, sering melawan kepada ibunya, seringkali ayahnya ini dipanggil ke sekolah karena kelakuan nakal anaknya. Tentu saja sahabat, saya sebagai peruqyah, sebagai seorang terapis, tidak bisa mengambil cerita dari satu pihak saja. Ini harus secara universal, secara keseluruhan, apa yang terjadi di rumah itu harus dipelajari. Bagi orang tua yang meminta meruqyahkan anaknya, atau seseorang yang minta diruqyah karena stres, maka sahabat, yang pertama kali harus dilakukan adalah mempelajari dulu psikologi atau kondisi rumah tangga atau orang-orang yang berada di sekitar si pasien ini. Contohnya ketika ada yang stres datang ke Ruang Sehat Masjid Taqwa Nagari Talawi untuk minta diruqyahkan, maka saya terlebih dahulu mempelajari apa yang membuat seseorang ini stres. Apakah itu tekanan ekonomi,
ataukah ada tekanan dari orang tua, ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungan hidupnya. Nah, jika kita sudah mendapati apa yang terjadi, lalu kita akan mencocokkan dengan perilaku keseharian si pasien ini. Sahabat, orang yang stres seperti ini atau orang yang terganggu oleh hal-hal klinik, oleh gangguan-gangguan jin ataupun sihir, maka bisa kita curigai orang ini bermasalah dalam ibadah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini. Di sana terdapat perlindungan-perlindungan manusia dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun ayat-ayat ruqyah, baik itu dari gangguan-gangguan hal-hal yang ada di dunia, baik itu oleh perampokan, oleh orang jahat, begitu juga dengan gangguan-gangguan yang datangnya dari hal-hal gaib, baik itu jin maupun sihir. Nah sahabat, dengan Al-Quran lah seseorang bisa terlindungi. Dengan Al-Quran seseorang bisa terberkati, tubuhnya menjadi sehat, ekonominya menjadi mudah, rumah tangganya menjadi harmonis, ia dengan lingkungan menjadi harmonis, segala sesuatu tanduk hidup orang yang dekat dengan Al-Quran insya Allah akan diberkati, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun ia dalam keadaan berjuang ataupun dalam keadaan perang sekalipun. Jika ia dekat dengan Allah, maka hal-hal yang diujikan oleh Allah kepada dirinya, baik itu kesusahan, kepayahan, itu akan dijalani dengan mudah, dengan indah. Nah sahabat, seseorang yang jauh dari agama, maka inilah menurut kami hal yang membuat ia mudah terganggu oleh hal-hal yang ada di sekitarnya, baik itu oleh himpitan ekonomi, oleh orang-orang yang memusuhinya, atau permasalahan ia dengan rumah tangganya. Ini semua terjadi boleh jadi karena jauh dari agama. Dan begitu juga dengan gangguan-gangguan jin. Jika ia jauh dari agama, sholat tidak ada, baca Al-Quran tidak ada, sunnah-sunnah tidak ditegakkan, maka gangguan jin, sihir-sihir akan dengan mudah dapat menembus dirinya. Begitu juga sahabat dengan orang yang stres. Dia stres tentu saja satu hal yang sangat urgen terjadi pada dirinya. Kenapa ia stres adalah karena ia berputus asa dari rahmat Allah. Sementara Allah sangat mencela orang yang berputus asa dari rahmatnya. Mungkin saja ada himpitan ekonomi atau permasalahan-permasalahan di keluarganya yang membuat pundaknya terbebani, membuat pikirannya terbebani, sehingga ia tidak mengadu kepada Allah, lalu terjadilah apa yang terjadi, yaitu stres. Nah sahabat, untuk pasien stres kita akan lebih dahulu mendalami kondisi yang ada di sekitarnya, lalu kondisi kejiwaannya. Kita akan ajak ia berdiskusi, akan kita tampung segala curhatan-curhatannya, lalu kita akan mengarahkannya kepada penyadaran dirinya bahwa ia telah lalai selama ini. Setelah ia menyadari lalu ia beristighfar, barulah selanjutnya ayat-ayat ruqyah akan berfungsi dengan baik, akan merasuk ke dalam jiwanya. Tetapi kalau seandainya seorang yang stres ini tidak kita selesaikan terlebih dahulu permasalahan yang ada di pikiran dan lingkungannya, maka ruqyahnya tidak akan berjalan efektif. Oleh sebab itu sahabat, untuk orang stres dan termasuk permasalahan anak yang nakal ini harus diselesaikan terlebih dahulu permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya. Maka saya coba mengejar apa yang terjadi sesungguhnya. Akhirnya sahabat, saya dapati bahwa yang bermasalah itu bermula dari orang tuanya. Si bapak ini, ayah dari anak ini sahabat, sholat tidak pernah, sering pergi ke dukun, dengan keluarga ia sering kasar, suka memukul istri, suka memukul anak. Maka sahabat, coba kita renungkan bagaimana tidak anak ini akan menjadi produk yang seperti ini, menjadi anak yang nakal, yang bopal, yang bandel, karena mencontoh orang tua, karena mencontoh si bapaknya. Nah mungkin saja sahabat,
sekarang saatnya si bapak ini, si ayah ini sudah merasakan bahwa ia sudah mulai memperbaiki dirinya, sudah mulai melaksanakan sholat walaupun katanya masih ada yang bolong-bolong, tetapi ia ingin segera anaknya berubah menjadi soleh dan baik sebagaimana ia belajar untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat, inilah boleh jadi kelemahan si ayah ini. Ia selama ini sangat jauh dari agama, lalu ia coba dekat dengan agama, tetapi secara instan ia ingin anaknya segera berubah menjadi baik. Nah, ini yang harus dikoreksi. Nah, makanya kenapa saya memberi judul thumbnail atau video pada kali ini, yang harusnya diruqyah ketika anak nakal bahkan harusnya adalah orang tuanya, ayahnya atau ibunya. Maka sebaiknya saya meruqyahkan terlebih dahulu si bapak ini agar ia menyadari dosa-dosanya, menyadari kesalahannya, memperbaiki ibadah-ibadahnya, lalu memperdengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, ayat-ayat ruqyah ke dalam dirinya sehingga hatinya menjadi lembut agar ia bisa menyadari kesalahannya lalu memperbaiki ibadahnya. Jika ibadah sudah baik, sahabat, maka sebenarnya ruqyah yang terbaik yang harus dilakukan untuk anaknya adalah dimulai dari bapaknya. Ia ruqyahkan anaknya ini, ia doakan anaknya ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesolehan kepadanya dan memberikan jalan keluar atas permasalahan yang sekarang ia alami. Saya juga tetap meruqyahkan anaknya lalu mendoakan agar anaknya tersebut menjadi anak yang soleh. Semoga kisah ini menginspirasi kepada para orang tua. Percayalah bahwa ayat Al-Quran, ayat Ar-Ruqyah dapat merubah kejiwaan seseorang. Harus dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sekarang, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.